kita akan beranjak kepada kronologi. Kronologinya dari reformasi adalah dengan adanya krisis moneter pada tahun 97. Di sini krisis moneter menyebabkan adanya krisis legitimasi kepada pemerintahan akibat KKN dan sentralisme. Selanjutnya, pada tahun ini juga pemilu dimenangkan oleh Golkar dan Soeharto dipilih kembali untuk lanjut menjadi seorang presiden. Selanjutnya, ada 6 agenda reformasi. Di antaranya adili Soeharto, amandemen, hapus difungsi otonomi daerah, supremasi dan pemerintahan, bebas dari KKN. Selanjutnya, pada tahun ini terjadi juga tragedi Trisakti, di mana menewaskan 4 orang dari mahasiswa Universitas Trisakti. Selanjutnya, 12-13 Mei terjadi kerusuhan di mana-mana. Selanjutnya, pada tahun ini juga gedung DPR diduduki oleh para mahasiswa. Dan yang ditunggu-tunggu, puncak kejadian, yaitu di mana Soeharto menyerahkan jabatannya dan dia resmi mundur dan digantikan oleh wakil presiden yaitu B.J. Habibie. Berikut merupakan cuplikan dari awal mula kerusuhan pada tahun 1998, di mana para mahasiswa berdemo untuk dapat menggulingkan pemerintahan Soeharto pada kala itu. Ini merupakan cuplikan di mana Soeharto memberikan jabatannya dan resmi mundur dari jabatannya kepada wakil presiden yaitu B.J. jabatan presiden mandataris MPR 1998-2003. Bukan hanya itu, B.J. Habibie juga merupakan bapak perkembangan dirgantara Indonesia. 29 Maret 1978, bertempat di Istana Negara, Presiden Soeharto menunjuk B.J. Habibie sebagai Menteri Riset dan Teknologi bergabung dengan Kabinet Pembangunan Kedua. Kala itu Habibie merupakan ahli pesawat terbang yang baru saja kembali dari Jerman. Tawaran dari pemerintah Jerman untuk menjadi warga negara Jerman ditolak Habibie. Jiwa nasionalisme yang dimilikinya begitu kuat dan pulang kampung menjadi pilihannya. Ketika menjadi Menristek, Habibie mengimplementasikan visinya, yakni membawa Indonesia menjadi negara industri berteknologi tinggi. Ia pun mendirikan PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio atau IPTN pada tahun 1976. Halo guys, baiklah, kita sekarang ada di sesi, bisa dibilang sesi tanya jawab bersama dua rekan saya, yaitu Putri Zahrani dan Nurul Huswa. Kita akan bertanya seputar bagaimana pemahaman mereka tentang reformasi ini sih, gitu. Kita kan reformasi ini banyak pemimpinnya yang memimpin reformasi, mulai dari Soeharto sampai ke Bapak Jokowi pada saat sekarang ini. Nah, jadi menurut teman-teman, apa sih yang kalian ketahui tentang reformasi itu, mulai dari awalnya hingga kejatuhan beberapa presidennya? Jadi yang saya ketahui itu reformasi, zaman reformasi itu dimulai semenjak dimintanya turun Soeharto, yang mana pada zaman Soeharto ini terjadinya krisis moneter sehingga para masyarakat mahasiswa itu melakukan demo besar-besaran.
Ya itu benar, karena awal dari reformasi ini itu dimulai dari adanya pemerintahan dari Bapak Soeharto, yaitu banyak ketimpangan atau kesenjangan baik itu di sosial maupun ekonomi, di mana harga BBM naik, masyarakat mengalami sangat krisis ekonomi sehingga bisa dibilang krisis moneter. Dan pada saat itu bukan hanya masyarakat saja yang merasa terbebani, mahasiswa juga ikut turun tangan dalam hal untuk menggulingkan Soeharto dari kursi dia sebagai presiden. Menurut Nurul, semasa setelah digulingkannya Soeharto, apa yang terjadi dengan reformasi di Indonesia? Setelah turunnya Soeharto, maka dia menjadi presiden Indonesia adalah B.J. Habibie, yang mana pada masa B.J. Habibie tersebut terjadinya pembaharuan undang-undang meninjau undang-undang subversi, monopoli persaingan, otonomi daerah, jabatan presiden. Ya, itu benar sekali, karena pada masa pemerintah B.J. Habibie yang beliau memerintah pada tahun 1998 sampai 1999, banyak sekali bidang ekonomi, bidang militer, dan bidang kepemimpinan dari Habibie ini mulai membaik. Banyak gebrakan-gebrakan baru yang terjadi. Tetapi yang disayangkannya sekali di sini, masa kepemimpinan Habibie ini hanya singkat, yaitu dari tahun 98 hingga tahun 99, karena di sini Habibie ini dituduh karena melakukan tindakan yang bertentangan dengan MPR. Dan apalagi yang kalian ketahui tentang reformasi selanjutnya? Ini merupakan video dokumenter yang didapatkan di dalam channel YouTube. Selamat menyaksikan. In May 1998, Indonesia was feeling the brunt of the economic crisis sweeping East Asia. As rising unemployment and inflation created widespread hardship, disaffection rose at the Indonesian government's ineffectual policies and rampant corruption. In April 1998, shortly after the re-election of Suharto, a former army general and ruler of Indonesia for 32 years, students from major universities throughout the archipelago organized massive rallies calling for fresh elections and effective measures to combat the crisis. This was only the latest incidence of Indonesia's student rising to voice the aspirations of the people and being beaten down for their trouble.
pernah dipukul ya. Nah, ini terus berlanjut sampai terjadi kalau pernah juga ikutin buka-buka dokumen di Indonesia sampai terjadi 27 Juli 1996. Iya. 27 Juli 96 itu pemukulan terhadap hampir merata semua basis perlawanan rakyat di Indonesia. Parliament building, where they could present their demands directly to the government. At Trisakti University, a kilometer from the parliament, students finally surged into the street and into a hail of gunfire. Seusai itu senja jadi sendu, awan pun mengabu. Kepergianmu menyisakan duka.